Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Ratudul Fitri Rosidin dari AKSE dengan NIM 2305004609192. Di sini saya akan membuat video UAS pengantar manajemen dengan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang diambil dari tokoh panutan atau tokoh masyarakat. Nah, tokoh panutan yang saya ambil yaitu Ibu Tri Risma Harini atau yang biasa dikenal Bu Risma, dan beliau merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia. Bu Risma lahir pada tanggal 20 November 1961 di Kediri, Jawa Timur. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Ia menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arsitektur Institut Teknologi 10 November, Surabaya, dan lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, dan lulus pada tahun 2002. Bu Risma menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju dan mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengalaman dalam kepemimpinan. Bu Risma pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020 selama 2 periode. Bu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Bu Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi Wali Kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik di dunia. Sebelum menjabat sebagai wali kota, beliau juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya pada tahun 2002, dan sekarang Bu Risma menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya ada beberapa prestasi dan penghargaan yang telah didapat oleh Bu Risma selama kepemimpinannya di Surabaya, yaitu yang pertama, ia meraih Piala Adipura berturut-turut sebanyak 7 kali dalam kategori kota metropolitan yang diberikan untuk kota-kota di Indonesia yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Yang kedua, ia menerima penghargaan bergengsi dari London Summit Leaders dalam kategori Innovative City of the Future. Yang ketiga, ia masuk nominasi 10 wanita paling inspiratif versi majalah Forbes pada tahun 2013. Yang keempat, ia meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk penghargaan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia. Yang kelima, ia menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Airlangga untuk pencapaian riset dan kepemimpinan yang baik dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Prestasi dan penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Bu Risma dalam memimpin dan mengelola kota Surabaya serta pengakuan atas kontribusinya secara internasional. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Bu Risma dikenal sebagai gaya kepemimpinan transformasional, yang artinya kepribadian inovatif memotivasi Bu Risma untuk melaksanakan banyak hal. Bu Risma menunjukkan adanya persetujuan untuk kepemimpinan perempuan dan toleransi yang lebih luas terhadap nilai baru dari maskulinitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin perempuan meskipun tidak konsisten dengan gender. Berbagai upaya yang dilakukannya untuk menciptakan, membangun, menata, dan memimpin kota Surabaya menjadi lebih maju dari tahun sebelumnya. Sifat feminim dan emosional Bu Risma juga terlihat dari berita tentang kepeduliannya terhadap keluarganya dan kecenderungannya untuk menggunakan hatinya saat bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi pengawasan pada organisasi. Yang pertama, sebagai penilai apakah setiap unit telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang diterima sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Yang ketiga, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Yang keempat, sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif. Yang kelima, sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Selanjutnya, motivasi yang diberikan Bu Risma yaitu beliau memberikan motivasi kepada pelajar Surabaya agar meraih sukses. Kutipan inspirasi dari Bu Risma berbunyi, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa memberi kesempatan sukses kepada semua orang. Keberhasilan dan kesuksesan adalah hak semua orang. Jadi, tidak ada hubungannya orang tua kalian kurang mampu lalu putus sekolah.
Kalian semua berhak untuk sukses dan berhasil, asal kalian mau atau tidak. Bu Risma juga memberi motivasi dan semangat jajaran Kemensos di daerah, mengingatkan hargai jerih payah rakyat dan membayar pajak, serta membantu rakyat dengan maksimal. Selain itu, Bu Risma juga menyelamatkan anak-anak Surabaya yang terjaring razia dan memberikan dukungan kepada mereka. Selanjutnya, saya akan membahas pengarahan dan pengambilan keputusan pada organisasi atau instansi, yang dimana ini merupakan bagian yang penting dalam manajemen. Pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama menetapkan sasaran, kedua menentukan persoalan, yang ketiga mengembangkan alternatif, yang keempat mengevaluasi alternatif, yang kelima memilih alternatif dan melaksanakan alternatif yang dipilih. Selanjutnya, karakter kepemimpinan Bu Risma, yaitu Bu Risma memiliki karakter tulus, sederhana, dan jujur. Beliau juga memiliki sikap empati yang berlebih terhadap masyarakatnya. Selain itu, Bu Risma juga dikenal sangat peduli dan transparan dalam menjalankan tugasnya, serta memprioritaskan pengabdian kepada masyarakatnya. Meskipun memiliki sikap empati dan peduli, Bu Risma juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tanpa kompromi. Beliau dapat memarahi bawahannya jika dianggap melanggar aturan dan tidak jujur, dan tidak ragu untuk menegakkan disiplin. Selanjutnya, Bu Risma membawakan kepemimpinan yang demokratis, di mana terpilihnya beliau menjadi pemimpin sesuai dengan pilihan masyarakat Surabaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dan gaya kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah peran yang dimainkan oleh pemimpin dalam mengatur dan mengelola anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama ada leading, yaitu memimpin, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada planning, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan keterbatasan tim, serta menghubungkannya dalam rencana kerja yang realistis. Yang ketiga ada organizing, yaitu mengatur struktur organisasi, mengelola sumber daya, dan menempatkan anggota tim untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada staffing, yaitu dengan mengidentifikasi rekrut dan mengedarkan karyawan yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima ada performance evaluation, yaitu dengan mengelola, mengukur, dan menganalisis kinerja anggota tim untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Yang keenam mengelola konflik, yaitu dengan mengatasi konflik yang mungkin terjadi antara anggota tim dan memberikan solusi yang tepat untuk menjaga harmoni kerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan adalah cara memimpin dan menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan mereka. Di antaranya, gaya kepemimpinan yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas, memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin mengajak anggota tim untuk berpartisipasi, mengambil keputusan, menghargai masukan dari tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Dan Bu Risma juga termasuk dalam gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif, yaitu pemimpin menganggap dan mengatur anggota tim untuk menjalankan tugas-tugas, memberikan kebebasan, dan memberikan dukungan daripada atasan. Gaya kepemimpinan visioner, pemimpin mendorong anggota tim untuk mencoba hal-hal baru dan terus berinovasi untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik lagi. Yang kelima, ada kepemimpinan liberal. Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota tim untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota, namun tetap mengawasi jalannya kerja sehari-hari. Bu Risma juga termasuk dalam gaya kepemimpinan liberal ini. Yang keenam, gaya kepemimpinan pembinaan, yaitu pemimpin mengawasi dan mengajari anggota tim dengan penuh, mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan, dan memberikan motivasi untuk mendorong anggaran mencapai tujuan perusahaan dengan keahlian mereka. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan situasional, yaitu pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja, mengarahkan langsung, memberikan pelatihan kepada karyawan, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Yang ke-8, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin yang memiliki kepribadian ini mengambil keputusan cepat dan efektif, memperhatikan kebutuhan karyawan, dan memastikan bahwa semua hal yang diatur untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, perilaku kepemimpinan yang dimiliki Bu Risma, yaitu yang pertama, Bu Risma memiliki sikap tegas
dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wali kota Surabaya. Yang kedua, Bu Risma memiliki ketegasan dalam parenting yang dapat menjadi teladan bagi orang tua. Yang ketiga, keprihatinan terhadap warga. Bu Risma mengalami kekhawatiran terhadap warga Gorontalo ketika mantan wali kota Surabaya menemukan warga yang terdata tetapi saldonya tidak pernah terisi. Yang keempat, pengakuan dan penanganan. Bu Risma mengakui pangkat dan jabatan yang diberikan kepada mereka meskipun dia pegawai rendahan. Yang kelima, kepemimpinan di depan publik. Bu Risma telah menghadapi banyak kritik dan marah-marah di depan publik. Selanjutnya, model kepemimpinan Bu Risma dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa karena kesuksesannya dalam memimpin dan menginspirasi perubahan yang positif. Di antaranya yang pertama, buat berani berinovasi dan menciptakan perubahan yang positif. Yang kedua, menjadi pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, untuk belajar cara memotivasi orang lain dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang keempat, untuk belajar cara berkomunikasi dan menginspirasi orang lain. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan yang saya dapat dengan melihat kesuksesan dan kualitas kepemimpinan Bu Risma, saya sebagai mahasiswa dapat belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan mampu menciptakan perubahan yang positif. Saat ini dunia politik dan pemerintahan bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga wanita. Banyak perempuan terjun ke dunia politik, menjadi politisi atau bahkan pemimpin pemerintahan seperti Bu Risma ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.